Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Asana. Wa asbahal mulku lillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Pada pembelajaran sebelumnya, kita sudah membahas tentang yang namanya identitas. Identitas itu apa? Identitas terbagi menjadi 4. Yang pertama, identitas individu secara identitas individu secara sosial, identitas kelompok secara identitas kelompok secara karena perbedaan itu akan muncul beberapa masalah. Contohnya adalah masalah diskriminasi ini. Oke, sebelum masuk kita baca ketentuan pembelajaran pada hari ini. Yang pertama, peserta didik dapat menyebutkan faktor penyebab terjadinya diskriminasi terhadap kelompok minoritas dengan benar. Yang kedua, peserta didik dapat menjelaskan terjadinya diskriminasi minoritas di Indonesia dengan benar. Yang ketiga, melalui pekerjaan LKPD, peserta didik dapat menentukan dampak yang disebabkan oleh diskriminasi terhadap kelompok minoritas dengan benar. Peserta didik mampu mempresentasikan upaya menghindari diskriminasi kelompok minoritas di Indonesia dengan benar. Kemudian yang terakhir, peserta didik dapat menunjukkan rasa gotong royong, teliti dan tanggung jawab dalam materi diskriminasi kelompok minoritas dengan benar. Baik, untuk kelompok saya sudah bagi. Silakan pada masing-masing LKPD kalian baca dan pahami. Untuk kelompok 1, menganalisis kasus 1. Ya, kelompok 2 dan seterusnya adalah masing-masing kasus dianalisis. Silakan untuk masing-masing kelompok mulai pengerjaan. Di situ ada 2 soal tentang faktor penyebab terjadinya kasus tersebut dan juga tentang upaya yang dapat dilakukan agar kasus tersebut tidak terulang kembali.
perbedaan agama, suku, budaya, dan pendapat. 2. Membuat aturan yang adil dan tidak membeda-bedakan kelompok tertentu. 3. Menanamkan sikap toleransi dan saling menghormati sejak dini. Apakah ada tambahan dari kelompok lain? Tidak ada. Tidak ada. Oke, silakan dari kelompok 1. Terima kasih untuk kelompok 1 membahas tentang satu tentang apakah Islam yang ditolak meninggal di Bandung. Itu karena disebabkan adanya perbedaan agama, diskriminasi dari segi agama. Kemudian silakan untuk kelompok 2 mempresentasikan hasil diskusinya tentang kasus mahasiswa asal Papua yang mendapat diskriminasi di Surabaya. Oke, silakan kelompok 2 untuk mempresentasikan tugas kelompoknya. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan LKPD kasus 2. Kasus mahasiswa asal Papua yang mendapat diskriminasi di Surabaya 16 Agustus 2019. Kejadian berawal dari adanya dengan kerusakan kerja biologi yang disebabkan dari bersama mahasiswa Papua di Surabaya dalam bertanggung jawab. Hingga sebanyak 43 mahasiswa dikepung, dipersekusi serta dimaki dengan ancaman rasisme dan diancam oleh oknum TNI, aparat kepolisian, Satpol PP dan Polres setempat. Yang 1. Buatkan aturan faktor-faktor yang dapat menyebabkan kasus diskriminasi kelompok seksualitas terjadi. 1. Kurangnya sikap toleransi terhadap perbedaan agama, suku, atau budaya. 2. Adanya prasangka yang kreatif negatif terhadap kelompok minoritas. 3. Pengaruh lingkungan sosial yang mendukung tindakan diskriminasi. Kegiatan 2. Daftar upaya-upaya yang dapat dilakukan untuk memberikan kasus diskriminasi kelompok minoritas. 1. Menanamkan sikap toleransi dan saling menghormati sejak dini. 2. Mengadakan kegiatan bersama kelompok untuk mempererat persatuan. 3. Memberikan pendidikan tentang HM dan kesetaraan kepada masyarakat. Apa yang ingin ditambahkan? Di sini kelompok ingin menambahkan faktor-faktor yang dapat menyebabkan diskriminasi, yaitu lemahnya penegakan hukum terhadap tindakan diskriminasi. Lagi, silakan kelompok Udin. Dari kelompok 4 yang menambahkan kegiatan 4 tentang upaya yang dapat dilakukan mencegah kasus diskriminasi, yaitu menyelesaikan masalah dengan musyawarah dan dialog damai. Apakah ada yang ingin ditambahkan lagi? Tidak ada. Silakan untuk diskusinya. Kami dari kelompok 2 ingin Kasus kebakaran gereja di Sulawesi. Kami dari kelompok 3 ingin mengatakan kepada yang menjadi peserta didik. Dari kasus pembakaran gereja di Sulawesi Tengah pada tanggal 28 November 2020. Pembakaran pelayanan gereja hingga berujung aksi kriminalitas terhadap 4 orang umat Kristen di gereja pada Kecamatan Ciwi, Sulawesi Tengah yang berujung kematian. Kegiatan 1. Kurangnya sikap toleransi terhadap perbedaan agama, suku, atau budaya. 2. Pengaruh lingkungan sosial yang mendukung tindakan diskriminatif. 3. Adanya prasangka dan stereotip negatif terhadap kelompok minoritas. Kegiatan 2 tentang upaya yang dapat dilakukan untuk mengatasi kelompok minoritas. 1. Menanamkan toleransi terhadap kelompok tertentu. 2.
Tidak ada. Kalau begitu kami tutup. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan dilanjutkan oleh kelompok 4 tentang kasus penyelaman dalam upacara adat di Solo. Silakan kelompok 4. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan tentang hasil diskusi kami tentang LKPD pada kasus 4, yaitu kasus penyerangan dalam upacara adat di Solo pada tanggal 8 Agustus tahun 2020 yang akan dibacakan oleh Dr. Fitriani. Tindak kekerasan dan penyerangan dilakukan oleh sekelompok orang pada upacara pidana ini di kediaman almarhum Sedar Al-Jufri, Jalan Cempaka Rawan 21, KPM Terdranan, Pasar Kliwon, Kota Surakarta pada Sabtu, tanggal 8 bulan 8 tahun 2020. Mereka menganggap bahwa hal tersebut bukan bagian dari Islam, sehingga melakukan penyerangan berupa merusak sejumlah mobil dan memukul beberapa anggota keluarga korban. Kegiatan 1, daftar faktor-faktor yang dapat menyebabkan kasus diskriminasi kelompok minoritas terjadi. Jawabannya akan dibacakan oleh Dewi. Faktor-faktornya adalah 1, adanya prasangka dan ekspektasi negatif terhadap kelompok minoritas, adanya rasa takut atau curiga terhadap pendatang atau kelompok berbeda, sikap fanatisme berlebih terhadap kelompok sendiri. Kegiatan 2, daftar upaya-upaya yang dapat dilakukan untuk mencegah kasus diskriminasi kelompok minoritas. Jawabannya akan dibacakan oleh Dahra. Upaya-upaya untuk mencegahnya yaitu yang pertama, membuat aturan yang adil dan tidak membeda-bedakan kelompok tertentu. Yang kedua, menghargai perbedaan agama, suku, budaya, dan pendapat. Yang ketiga, menyelesaikan masalah dengan musyawarah dan dialog damai. Mungkin dari kelompok lain ada yang mau menambahkan, silakan ke kelompok 1. Di sini kami ingin menambahkan faktor-faktor yang dapat menyebabkan diskriminasi, yaitu sikap fanatisme berlebihan terhadap kelompok sendiri. Terima kasih kelompok 1 atas tambahannya. Mungkin dari kelompok lain ada yang menambahkan kembali. Terima kasih semuanya. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik. Terima kasih untuk kelompok 4 dan kelompok lainnya yang sudah mempresentasikan hasil kerjanya pada hari ini. Apa itu diskriminasi? Diskriminasi adalah perlakuan tidak adil atau pembedaan terhadap seseorang
lengkap. Ya, kita beda-beda tetapi tetap Satu jiwa. Ya, jadikan perbedaan ini sebagai penguat, bukan sebagai pemecah belah. Oke, baik, ada yang ditanyakan? Tidak ada, sudah mengerti? Paham ya? Tentang diskriminasi, tentang toleransi, tentang saling menghargai. Oke, untuk minggu selanjutnya kita akan membahas tentang NKRI. Ya, masih ingat ya? Kemudian nanti untuk LKPD-nya bisa dikumpulkan setelah saya tutup pembelajaran. Tidak ada? Tidak ada? Oke, baik. Untuk doa. Untuk mengakhiri pelajaran kita hari ini, mari kita sama-sama membaca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.